Karena dengan memiliki kesadaran diri, maka orang itu akan memahami dirinya yang seutuhnya. Kadang-kadang kita tidak pernah mempelajari diri kita sendiri karena kita sibuk mempelajari orang lain. Termasuk dia akan tahu apa yang menjadi kekuatan di dalam dirinya dan apa yang menjadi kelemahan di dalam dirinya. Manusia diberi kecerdasan oleh Tuhan untuk mengelola kehidupannya. Dan salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh Tuhan atau yang diberikan oleh Tuhan adalah kecerdasan yang berkaitan dengan emosi. Kadang-kadang kita melihat orang yang lekas marah, kita akan bilang, kok emosian? Padahal marah itu salah satu wujud dari emosi yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Para ahli ternyata itu membagi ada 4 yang dimasukkan sebagai dimensi daripada kecerdasan emosi. Yang pertama ada namanya self-awareness atau kesadaran diri. Yaitu ketika orang menyadari dirinya, siapa dirinya, hal-hal apa yang menjadi yang sangat menonjol dalam emosi saya. Apakah saya orang yang suka marah? Apakah saya orang yang cepat bahagia? Atau orang yang cepat menjadi susah hati karena mungkin ada masukan, kritikan dari orang lain. Jadi kesadaran diri ini penting. Mengapa? Karena dengan memiliki kesadaran diri, maka orang itu akan memahami dirinya yang seutuhnya. Jadi ada 4 tadi saya bilang. Ada self-awareness, kemudian yang kedua disebut dengan self-management atau menata diri. Jadi kan memahami diri, kemudian menata diri. Yang selanjutnya disebut dengan kecerdasan bagaimana dia bersosialisasi atau social awareness. Yang ketiga, relationship awareness atau bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Jadi ini dibutuhkan kecerdasan yang memang tidak mudah. Jadi ketika orang itu mungkin secara akademik, dia memiliki tingkat kecerdasan akademik yang sangat tinggi. Bahkan IP-nya mungkin jangan-jangan mendekati 4 begitu ya, sempurna. Tetapi belum tentu dia memiliki kecerdasan secara emosi. Padahal kecerdasan secara emosi ini sangat penting dan diperlukan oleh orang ketika dia ada di tengah-tengah masyarakat, baik dengan pekerjaannya maupun relasinya dengan orang lain. Kesadaran diri adalah kemampuan setiap orang untuk memahami siapa dirinya secara utuh. Dia bisa paham sifatnya sendiri. Dia bisa paham karakternya sendiri. Dia bisa paham perasaannya, pikirannya, terus bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan. Kadang-kadang kita tidak pernah mempelajari diri kita sendiri karena kita sibuk mempelajari orang lain. Kita sibuk melihat orang lain. Kita lupa bahwa diri kita perlu dipelajari. Hal-hal apa yang membuat saya mungkin merasa galau? Hal-hal apa yang mungkin membuat saya marah? Sehingga dengan kesadaran diri inilah ini yang disebut dengan kecerdasan emosi. Jadi orang memang harus cerdas secara pengetahuan, dia banyak hal yang harus diketahui, tetapi jangan lupa dia harus memiliki kecerdasan secara emosi. Salah satunya adalah kesadaran tentang diri sendiri. Kalau orang sudah sadar tentang siapa diri saya, karakter apa yang paling menonjol dalam diri saya, dan ini akan membantu dia ketika dia berelasi dengan orang lain. Dengan memiliki kesadaran tentang diri, maka orang itu akan tahu apa yang menjadi potensi dirinya. Termasuk dia akan tahu apa yang menjadi kekuatan di dalam dirinya dan apa yang menjadi kelemahan di dalam dirinya. Sehingga kekuatan itu harus terus ditumbuhkan dan dikuatkan dan terus dipergunakan.
Sedangkan kelemahan harus semakin dikurangi. Kalau dia tahu. Persoalannya karena kadang-kadang orang tidak tahu tentang dirinya, sehingga dia tidak tahu tentang kekuatannya dan tidak tahu tentang kelemahannya. Bahkan mungkin dalam dunia pekerjaan, kadang-kadang orang itu akan ditanya, apa yang menjadi kekuatanmu? Dia bingung, apa ya kekuatan saya? Iya, ini jadi persoalan karena dia tidak sadar tentang dirinya. Kalau dia tahu kekuatannya, saya kuat di hubungan dengan orang lain, saya kuat di pemasaran, saya kuat dalam hal analisis. Ini memudahkan orang untuk tahu diri kita dan tahu ditempatkan di mana. Tetapi kalau kita tidak sadar tentang diri kita nggak paham apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang ya begitu-begitu saja. Karena itu kecerdasan emosi yang salah satunya adalah kesadaran diri itu perlu dimiliki. Dengan menyadari diri secara utuh, maka kita akan menjadi pribadi yang peka juga ketika merespon setiap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Artinya kita akan tahu, oh saya ini orangnya pemarah, oh orangnya saya ini cepat bereaksi. Karena itu ketika melihat kejadian, dia harus bisa menahan diri. Oh saya orangnya cepat memberikan komentar, tanpa saya uji dulu, tanpa saya telaah dulu. Karena itu saya harus hati-hati dalam berbicara. Atau mungkin menggunakan media sosial, saya cepat emosi, pokoknya ketika diprovokasi saya emosi. Makanya kita kalau tahu itu, kita hati-hati menulis dan langsung jangan cepat-cepat dikirim. Artinya dengan memahami, menyadari diri kita akan mendapat banyak keuntungan-keuntungan ketika menata diri, termasuk kita berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, ketika kita memahami diri kita, ingatlah, kita tidak akan mudah tersinggung atau sakit hati atau diberi kritik oleh orang lain. Karena kita menyadari diri kita. Oh, saya juga pernah salah. Oh, saya juga punya kekurangan, saya punya kelemahan, sehingga kita bisa bersapa dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja, karena kita sadar dengan diri kita. Mari kita tingkatkan kemampuan untuk menyadari diri, sehingga dengan menyadari diri ini, kita akan tahu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita, sehingga kita bisa tidak terlalu tergesa-gesa dalam memberi jawaban, atau kita tidak akan mudah tersinggung ketika kita diberi masukan, karena kita sadar dengan diri kita. Semoga apa yang saya paparkan sangat terbatas, tetapi semoga ini memberi inspirasi bagi saudara. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya di channel Askara.